Halo sahabat Syakir, perkenalkan nama saya Septian El Syakir, saya penulis buku Islamic Hypnoparenting. Baik, kali ini saya ingin sharing tentang tips ala Syakir bagaimana caranya anak kita mau rajin sholat. Dasar. Halo sahabat Syakir, salam syukur. Selamat datang di channel Syakir Talek. Halo sahabat Syakir, salam syukur. Selamat datang di channel Syakir Talk. Sharing bersama saya, Septian El Syakir, penulis buku Islamic Hypnoparenting, membahas seputar parenting, bisnis, dan motivasi. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus upload video. Support saya untuk mendapatkan 1000 subscribe pertama. Semakin banyak yang berinteraksi, semakin semangat saya buat berbagi. Salam syukur, share to success. Buat para orang tua, pasti ketika anaknya sudah mulai masuk usia 7 tahun, kita merasa resah, merasa gelisah ketika anak di usia sudah masuk 7 tahun tapi dia masih males-malesan sholat ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, ajarilah anak kalian untuk sholat 5 waktu di usia berapa? Usia 7 tahun. Dan Rasulullah pun membolehkan kita untuk memukul anak di usia 10 tahun. Kenapa? Karena berarti bahwa usia 10 tahun itu harusnya si anak itu sudah tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Jujur, saya sebagai orang tua yang anak pertama saya namanya Muhammad Nawaf El Syakir, usia 7 tahun. Kenalkan, nama saya Muhammad Nawaf El Syakir. Sekarang saya akan membacakan hadis. Miftahul jannah as-salatu, kunci surga adalah salat. Saya pun sudah mulai merasa resah, walaupun sejak dia kecil nih, sejak dia sudah bisa diajak ke masjid, usia 2 tahun, 3 tahun, itu rutin ketika saya ke masjid, saya ajak anak saya ke masjid. Tapi ketika anak sudah usia 7 tahun, saya kenapa gelisah? Karena PR-nya adalah bagaimana biar anak kita sholatnya itu menjadi kebiasaan bukan keterpaksaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Menjadi kebiasaan, bukan keterpaksaan. Kenapa saya bilang keterpaksaan? Karena banyak orang tua yang harus marahin dulu anaknya biar mau sholat. Atau ada juga orang tua yang harus nyuruh-nyuruh dulu. Setiap waktu sholatnya, subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya harus disuruh dulu baru anaknya sholat. Menurut saya sih itu beresiko ya. Kenapa beresiko? Karena si anak akan sholat kalau dimarahin oleh orang tuanya. Si anak akan sholat kalau diingatkan oleh orang tuanya. So, kalau seandainya kita lagi nggak ada di rumah, apakah ayahnya kerja, apakah ibunya kemudian sedang keluar rumah, belanja kah, ke pasar kah, bagaimana sholatnya anak kita? Karena nggak ada yang mengingatkan dan nggak ada yang marahin. Nah, itu yang kemudian saya pikir jangan buat anak itu jadi terpaksa sholat, tapi bagaimana membuat menjadi kebiasaan. Oleh karenanya, saya berpikir keras ya. Nah, bagaimana cara efektif kemudian ini bisa diterapkan ke anak saya. So, saya ingin sharing kepada parent semuanya tentang tips ala Syakir yang kemudian saya terapkan kepada anak saya, Nawaf, usia 7 tahun, yang akhirnya ternyata efektif untuk anak saya dan dia mulai rajin sholat tanpa harus dimarahin atau diingatkan oleh kita sebagai orang tua. Oke. Tipsnya adalah dengan cara istighfar. Ya, dengan istighfar. Nah, jadi bagaimana penerapan saya kepada anak saya bernama Nawaf usia 7 tahun, kemudian agar Nawaf mau sholat tanpa harus saya marahin dan tanpa harus saya suruh-suruh. Saya terapkan dengan metode istighfar. Jadi sebelum kita melakukan apapun kepada si anak, maka kita harus
musyawarah dulu ya. Kita sebagai orang tua nggak boleh otoriter. Jadi jangan sampai kemudian gini, kita punya hukuman, tiba-tiba anak melakukan hukum, padahal si anak nggak tahu gitu. Apa sih namanya, aturan mainnya seperti apa. Alangkah baiknya menurut hemat saya dan saya pribadi terapkan, saya selalu dialog dengan anak saya biar musyawarah. Ketika kemudian saya mau menerapkan sesuatu aturan, saya sampaikan dulu dan si anak nggak ada masalah, kemudian dia bisa mengikutinya dengan enjoy. Jadi saya buatkan dulu aturan mainnya dalam penerapan kepada Nawaf. Aturan mainnya atau rule of the game-nya adalah saya sampaikan kepada Nawaf. Ini sebenarnya ada 3 level ya. Kalau saya buat 3 level. Di level pertama itu istighfarnya 50 kali. Ya. Jadi catatan yang harus diingat ya dalam penerapan strategi ini, kita harus bersabar sebagai orang tua. Pertama, bersabar tidak marah-marah dulu ketika anak melewati sholat 5 waktunya, karena ini masih tahap belajarnya si anak. Terus yang kedua, harus sabar juga selama penerapan ini sekitar beberapa minggu lah ya. Itu tidak dulu untuk mengingatkan. Nah, kenapa? Karena biar si anak ketika kemudian dia melewati sholatnya, lupa dengan sholat 5 waktunya, dia merasakan konsekuensi dari yang kita buat kesepakatan bersama dengan anak itu. Gitu. Jadi saya juga sebenarnya gatel sih, pengennya tuh ngingetin, ngajak, cuman saya pikir ini harus diedukasi biar anak saya jadi biasa. Jadi saya harus bersabar untuk itu. Tapi next setelah program selesai ya kita bisa ajak anak dan anak pun juga lebih happy pastinya. Jadi di tahap pertama istighfarnya itu lebih ringan. Istighfarnya itu saya bilang ke Nawaf kalau seandainya meninggalkan sholat 5 waktu, setiap 1 waktunya itu hukumannya atau punishmentnya 50 kali istighfar per 1 kali waktu sholat yang ditinggalkan. Dia sepakat. Oke. Dan kemudian ternyata dalam waktu 2 hari, itu dia total hukuman istighfarnya 450 istighfar. Wow, luar biasa ya. Di tahap pertama ini kita kasih waktu sekitar 1 minggu. Kalau saya menerapkannya 1 minggu. Nah, dalam tahap pertama ini anak saya Nawaf mulai merasakan punishment 450 dan ternyata lumayan berat. Nah, dia kan mulai memperbaiki diri. Di hari-hari selanjutnya dia lebih baik. Tapi saya masih kurang puas karena masih belum lengkap, masih banyak yang bolongnya. Di tahap pertama ya sekitar 2-3 lah dia bolong sholat 5 waktunya. Di tahap kedua saya taikin 100 kali istighfar setiap kali meninggalkan sholat. Nah, akhirnya dia mulai memperbaiki diri dan ternyata di level kedua ini cukup work ya, cukup bagus gitu. Jadi sudah mulai hanya kosongnya 1 waktu gitu, bahkan pernah full kemudian dia sholat 5 waktu gitu, karena dia tahu ketika meninggalkan 1 waktu aja dia harus beristighfar 100 kali gitu. Nah, tapi ada tahap ketiga yang menurut saya ini andalan sekali dan ini kalau dikeluarkan bisa dipastikan insya Allah anak akan selalu ingat sholat 5 waktunya. Yaitu di tahap terakhir saya sudah bilang ke anak, kalau seandainya masih belum sempurna, kan saya juga sebagai orang tua nggak puas dong. Goalnya itu bukan dia jadi sedikit bolongnya, bukan, goalnya itu jadi sempurna sholat 5 waktunya. Sepakat ya. Jadi goalnya adalah jadi sempurna 5 waktunya. Di sini saya masih belum puas walaupun dia bolongnya jadi sehari 1 kali. Walaupun ya iman naik turun ya. Kadang-kadang juga di hari berikutnya dia 2 kali gitu, tapi bisa dia full lagi. Kita observasi dulu. Kira-kira anak ini bisa lalai sholat itu karena apa? Kalau anak saya Nawaf, ketika dia observasi ternyata ada 2 hal yang kemudian biasanya dia lupa. Dia bukan gak mau sholat, tapi dia lupa karena kan namanya juga anak kecil ya, usia 7 tahun, dia nggak tahu ini jam berapa,
asar dia pikir masih waktu zuhur, padahal udah waktu asar gitu kan. Tapi nilai positif yang kemudian saya ambil adalah alhamdulillah bukan karena malas sholatnya, tapi karena lupa waktunya. Nah, yang menyebabkan lupa waktu sholatnya ketika saya observasi ternyata ada dua. Pertama adalah main dengan teman-temannya di luar, dan yang kedua adalah main juga, tapi main sendiri dengan PSP gitu. Oleh karenanya akhirnya saya bilang ke Nawaf, sekarang Nawaf boleh main keluar dengan teman-teman, Nawaf boleh main PSP, tapi ada syarat. Syaratnya sholat 5 waktunya harus full. Kalau seandainya misal hari ini Nawaf sholat 5 waktunya tidak full, maka besok saatnya di rumah aja ya, saatnya di rumah aja, tidak dulu main bersama teman-temannya di luar, atau tidak dulu main PSP. Jadi kalau yang terakhir ini saya terinspirasi dari kisah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh tidak meninggalkan sholat, cuman jadi tidak ikut berjamaah gara-gara melihat kebunnya. Dan ternyata punishment atau ikop yang diberikan kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab itu kemudian mensedekahkan lahan ya, kebun, yang karena kebun itu dia kemudian bukan lalai ninggalin sholat, tapi cuma lalai tidak ikut sholat berjamaah. Nah, di situ saya terinspirasi. Di tahap ini saya yakin ini tahap yang efektif. Jadi anak akan mengorbankan sesuatu yang sangat besar ketika dia tidak bisa melakukan juga sesuatu yang sangat besar. Sholat 5 waktu itu sesuatu yang besar. Ini kita tanamkan terus kepada si anak. Itu kan sebagai wujud syukur kita kepada Allah yang menciptakan kita. Makanya kita harus sholat 5 waktu, yang udah ngasih rezeki kita, yang udah ngasih sehat kita. Lakukan sesuatu yang besar, maka pengorbanannya pun harus besar. Buat anak, pengorbanan besar itu adalah main dengan teman-temannya. Betul ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Buat parent yang punya cara lain biar anaknya rajin sholat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam syukur.